Ya, pemirsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang industri keuangan pasar modal terus dioptimalkan, di mana Bursa Efek Indonesia melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia atau LSP IKEPAMI terus berupaya mewujudkan tenaga profesional bidang keuangan pasar modal untuk kemajuan industri pasar modal Indonesia. Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia atau LSP IKEPAMI secara resmi melakukan penandatanganan dokumen kerjasama dengan perguruan tinggi di mana fokus utama penambahan tenaga profesional pasar modal. Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan terjun ke industri keuangan pasar modal. Hal ini sejalan dengan upaya perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM yang handal, kolaboratif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan lokal dan global. Kerjasama LSP IKEPAMI ini juga untuk memperluas jangkauan pasar modal Indonesia yang terus mengalami kemajuan yang signifikan. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI per Oktober 2024, jumlah investor pasar modal sudah mencapai lebih dari 14,3 juta investor atau mengalami peningkatan sebanyak 2 juta investor dibandingkan dengan awal tahun 2024 yang sebesar 12,3 juta investor. Jumlah investor tersebut masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 280 juta jiwa. Selain itu, jumlah tenaga kerja profesional pasar modal saat ini hanya kurang dari 2% dari jumlah keseluruhan investor dan banyak yang sudah tidak aktif. Oleh karena itu, profesional pasar modal yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional atau SKKNI bidang pasar modal sangat dibutuhkan. Untuk memperluas jangkauan sertifikasi LSP IKEPAMI di seluruh Indonesia, perguruan tinggi akan menjadi partner strategis untuk menciptakan lebih banyak lagi asesor-asesor bidang keuangan pasar modal yang memiliki kompetensi teknis. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan peran strategis perguruan tinggi ciptakan profesional pasar modal sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Mbak Prasetyowati Kutra. Beliau adalah Direktur SP Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia atau LSP IKEPAMI. Halo, apa kabar Mbak Popi? Selamat pagi, apa kabar Mas Pras? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga atas waktunya dan sudah hadir juga ini Pak Yupiter Gulo, beliau adalah Sekjen Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia. Halo Pak Yupiter, apa kabar? Halo. Selamat pagi Mas. Sehat-sehat Pak? Sehat-sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik, tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu ya, Mbak Popi dari LSP IKEPAMI terkait dengan supply, kemudian demand-nya tenaga profesional di industri pasar modal tuh sampai saat ini seperti apa sih? Oke, baik Mas Pras, terima kasih. Jadi seperti yang tadi juga sudah disampaikan di awal ya Mas Pras, dari data KSEI per bulan Oktober 2024 itu didapatkan data bahwa investor pasar modal itu sudah berjumlah 14 juta orang lebih. Yes. Itu peningkatan yang luar biasa karena di awal 2024 itu hanya 12 juta orang investor sehingga luar biasa ini peningkatannya. Akan tetapi sayangnya sebegitu banyak jumlah investor, tapi jumlah profesional pasar modalnya itu nggak sebanding. Kurang dari 2% dari jumlah investor tersebut. Dan kembali lagi juga banyak yang izinnya habis sehingga dinyatakan tidak aktif dan sebagainya. Ini akan sangat disayangkan jika kondisi seperti ini terus-menerus berlangsung ya. Betul. Jadi nampaknya ini menjadi perhatian utama dari LSP IKEPAMI sebagai grup usaha dari Bursa Efek Indonesia, bahwa supply dari sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi pasar modal saat ini harus segera ditingkatkan. Oke, itu dia ya urgensinya. Nah, lantas terkait dengan tingkat literasi pasar modalnya nih, Pak Yupiter mungkin bisa menjelaskan seperti apa nih saat ini? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi melanjutkan isu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Popi, kita selalu berangkat dari fakta, data yang ada, dan kebetulan OJK setiap 3 tahun dia melakukan survei tentang isu besarnya adalah tentang tingkat literasi dan inklusi ya keuangan khususnya pasar modal. Nah, hasil survei terakhir 3 tahun 2022 ya, antara bank, perbankan, asuransi dan
pasar modal, kelihatan sekali persoalannya, yaitu literasi kita masih masih di bawah dibandingkan dengan inklusi pasar modal dan keuangan. Artinya begini, kalau kita bicara tentang literasi itu sebetulnya pengetahuan yang harus dimiliki oleh masyarakat ya, investor, dan kemampuan dia untuk melakukannya di dalam praktik. Sementara inklusi itu adalah akses yang merata kepada semua masyarakat. Nah, data menunjukkan misalnya di pasar modal itu literasi tahun 2022 itu hanya 4,1%. Sementara inklusinya sudah 5,2%. Artinya kencang nih. Investor masuk ke di pasar modal, tetapi literasinya rendah. Berarti tidak ada tenaga yang membantu untuk coba mengisi itu. Ada gap. Nah, kalau ini dibiarkan, itu yang sering dikatakan akan ada peluang untuk investasi bodong itu. Begitu banyak orang yang berinvestasi, tapi tidak ada yang meliterasi mereka, memberikan arahan dan seterusnya. Di sini sebetulnya kebutuhan tentang SDM yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan oleh OJK, BNSP, dan hanya itu bisa dilakukan sedini mungkin, nggak bisa dibiarkan. Itu persoalan yang sangat besar dan ini akan terus menerus dan tidak boleh dibiarkan. Betul, ya setuju. Kalau tidak mau akan ada korban-korban investasi bodong lagi di tengah-tengah masyarakat. Ya, menarik berikutnya, posisi perguruan tinggi saat ini begitu. Lantas seperti apa dalam usaha mencetak SDM unggul di Indonesia kalau kaitannya dengan tadi pasar modal, supaya kita bisa mengantisipasi lagi masyarakat yang terjebak dalam investasi bodong begitu Pak Yupiter? Betul. Nah, kelihatannya pertanyaan ini sangat bagus Mas Pras. Artinya kalau kita bicara perguruan tinggi di Indonesia sekarang yang jumlahnya lebih dari 4.000. Ya, dan jumlah mahasiswa kita di seluruh Indonesia hampir 10 juta. Ya, data 2 tahun yang lalu itu. Dan terus menerus berkembang. Artinya apa? Dari segi infrastruktur, perguruan tinggi adalah tempat yang paling siap untuk menyiapkan tenaga muda profesional di dalam memenuhi kebutuhan yang tadi itu tentang SDM yang mempunyai kualifikasi. Itu satu. Yang kedua, selama ini juga perguruan tinggi walaupun belum semua tetapi sudah berkembang membangun galeri-galeri investasi. Dan itu yang 1 minggu yang lalu kita melihat bagaimana LFS Kepami membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia dengan menandatangani kesepakatannya kolaborasi dalam mempersiapkan SDM. Ya, artinya apa? Persoalannya adalah perguruan tinggi ini harus disiapkan, Mas Pras. Ya, kalau tidak maka kehilangan kesempatan untuk itu. Nah, saya pikir selama ini kurang informasi kepada mahasiswa. Ya, yang harusnya kan setiap program studi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, itu pasti tempat yang paling bagus untuk menyebarkan informasi tentang kesempatan atau peluang yang tersedia di pasar modal ini. Seperti saya bilang tadi, inklusinya terlalu tinggi tetapi literasinya masih rendah. Betul. Jadi saya pikir perguruan tinggi adalah yang paling cocok untuk membantu memenuhi kebutuhan SDM di pasar modal ini. Tentu saja di dalam konteks kerjasama dengan LSP Kepami untuk menghasilkan itu. Nah, Pak Yupiter, lantas bagaimana kerjasama sertifikasi ini yang tadi sudah disampaikan begitu ya, ada MOU begitu ya dengan perguruan tinggi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya dalam artian entah itu dari perguruan tingginya, kemudian LSPI Kepaminya dalam rangka kita menciptakan lagi nih generasi-generasi terbaru untuk profesional pasar modal kita. Kelihatannya itu tidak bisa ditawar lagi bahwa perguruan tinggi itu harus segera katakanlah memasukkan ini sebagai bagian dalam program pendidikan mereka. Tapi tentu saja keterkaitan kurikulumnya ini harus kerjasama yang tepat dengan LFS Kepami karena ada skenario yang sudah dibangun berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh JK juga BNSP. Nah di situ nanti pasti akan terintegrasi terkait dengan kinerja atau istilahnya indikator utama bagi perguruan tinggi untuk
mempersiapkan mahasiswa yang siap masuk di dalam Industri pada ya. industri, pasar modal dan keuangan, dunia industri dan dunia usaha lah. Kita kenal sebagai DUDI itu. Jadi selama ini itu tidak terjadi semacam tidak tune in. Kadang-kadang misalnya fakultas-fakultas yang terkait dengan bidang keuangan itu jalan sendiri secara teoritis. Di dalam kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, ketika nanti mereka masuk kok tidak mapping gitu. Itu dia. Kalau saya sedikit mengatakan secara sederhana ya Mas Pras, artinya selama ini perguruan tinggi itu menghasilkan mahasiswa tetapi ijazah yang mereka peroleh itu adalah hanya siap untuk kerja. Ya, siap kerja bukan siap untuk kerja tetapi syarat untuk kerja. Tapi tidak siap untuk masuk di dalam bidang kompetensi yang dibutuhkan. Nah, itu dibutuhkan sertifikat. Itu dia. Nah, ini dia menarik. Nah, skema sertifikasi apa saja yang dapat dilakukan perguruan tinggi bersama LSPI Kepami nih berarti Pak Popi apa nih sehingga tadi gapnya terisi kemudian sinkronisasinya terjadi begitu. Baik, jadi pada dasarnya skema sertifikasi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi itu semua yang kami miliki skemanya itu bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi kami tidak memilah-milah yang ini untuk perguruan tinggi, yang ini untuk umum, enggak. Jadi apapun yang kita punya silahkan dieksploitasi ya bahasanya gitu ya. Nah, akan tetapi kami juga akan memberikan info kepada perguruan tinggi ini sebenarnya skema sertifikasi apa sih yang lagi dibutuhkan oleh industri atau bahasa kekiniannya apa sih yang lagi seksi sekarang dibutuhkan gitu ya. Jadi mahasiswa ini enggak sia-sia udah ngambil sertifikasi susah tapi enggak terlalu dibutuhin di industri gitu ya. Nah, saat ini kami sudah memiliki 9 skema sertifikasi yang sifatnya mandatori karena skema sertifikasi kita ini kami LSP itu kan diakui oleh OJK sehingga sertifikat BNSP kita itu bisa langsung diajukan ke OJK untuk memperoleh izin profesi pasar modal sehingga jika mahasiswa sudah memiliki itu sejak dini pada saat mereka masuk ke masuk ke dunia usaha dunia industri atau DUDI tadi itu mereka sudah relatif siap kerja. Tidak hanya syarat untuk bekerja ya, tapi beneran sudah siap kerja. Nah, persyaratannya buat mahasiswa kalau ingin mendapatkan ataupun mengikuti program sertifikasi kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya. Siap. Popi dan Pak Yupiter. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan peningkatan jumlah investor pasar modal. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat ini Januari 2024 mencapai 12,3 juta investor, namun per Oktober 2024 sudah meningkat menjadi 14,3 juta investor. Sehingga dari jumlah investor pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 2 juta investor. Dan berikutnya kompetensi tenaga kerja profesional pasar modal, di mana tenaga kerja profesional itu baru sekitar 2% dari jumlah keseluruhan investor, bahkan tipis saja menyentuh 2%-nya nih. Kemudian LSPI Kepami ini ada 63 asesor di seluruh Indonesia. Peningkatannya apa saja? Ada sumber daya manusia, kemudian kolaboratif, responsif, dan juga adaptif. Berikutnya bagaimana dengan 9 skema sertifikasi tenaga profesional pasar modal. Ini dia, ada skema sertifikasi WPEE dan berikutnya ada WPPE. WPPE pemasaran, kemudian WPPE pemasaran e-bus, WPPE pemasaran ekuitas dan WPPE pemasaran terbatas. Berikutnya ada WMI, Wapert dan juga Risk Management. Ini 9 skema sertifikasi tenaga profesional di pasar modal. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita. Ada Mbak Popi Kutra, Direktur LSP Kepami dan Bapak Yupiter Gulo, Sekjen Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia. Baik, nah ini tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai persyaratan khusus bagi mahasiswa nih kalau mau ikut program sertifikasi yang tadi di-highlight sama Kepami dan juga perguruan tinggi itu apa saja? Oke, baik. Pada dasarnya persyaratan peserta di LSPI Kepami itu dibagi menjadi 2 Mas Pras.
Jadi kalau calon peserta ini memang sudah memiliki portofolio, bukti portofolio ya, berupa hasil pekerjaannya, berarti calon peserta ini merupakan praktisi, maka peserta tersebut pada dasarnya tidak perlu mengikuti pelatihan, bisa langsung mendaftar kepada LSPI Kepami untuk dilaksanakan assessment. Oke. Nah, persyaratan berikutnya yang kedua adalah jika peserta tersebut bukti portofolionya tidak ada atau belum cukup, ada tapi belum cukup gitu ya, maka peserta tersebut harus tetap mengikuti pelatihan. Nah, pelatihannya ini selain pelatihan, maka kalau kita bicara khusus mahasiswa, maka ada syarat minimal semester tertentu yang harus ditempuh. Dan ini berbeda-beda untuk setiap skema. Ada yang minimal dia harus menyelesaikan semester 4 dulu, jadi di semester 5 dia baru bisa. Ada yang harus menyelesaikan semester 6 dulu, jadi di semester 7 dia baru bisa. Tapi intinya mahasiswa syaratnya cuma 2 ya, menyelesaikan semester tertentu dan ikut pelatihan. Baik. Nah, lantas Pak Yupiter, seberapa urgensi keterlibatan dunia pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi begitu ya Pak ya, dalam mencetak calon profesional pasar modal kita? Baik, Mas Pras, jadi berdasarkan hasil survei yang dilakukan OJK seperti tadi yang saya sampaikan tentang inklusi dengan literasi yang masih sangat rendah. Maka dan ada celah yang bisa menciptakan bias persoalan di dalam aktivitas investasi di pasar modal. Kalau ditanya urgensi, rasanya bukan urgensi lagi, sangat urgent. Sedapat mungkin ini segera harus digarap. Kalau tidak, kita akan menyaksikan berbagai persoalan-persoalan bias di pasar modal. Jadi berdasarkan itu lalu perguruan tinggi ditantang untuk coba membantu ya pasar modal untuk masuk di dalam penyediaan SDM yang berkompeten. Betul. Ya, dengan seperti saya katakan, mahasiswa tidak lagi hanya lulus mendapatkan ijazah dari perguruan tingginya, itu hanya syarat perlu. Tapi ketika masuk dalam dunia industri dan usaha, dia butuh pengakuan kompetensi yang dia punya. Dan sertifikat kompetensi ini lihat tadi yang 9 skema itu yang LSPI Kepami sudah mulai rilis dan kelihatan juga akan bertambah terus, Mas Pras. Jadi ini harus di share kepada seluruh mahasiswa. Pasti banyak yang berminat dan tentu saja ini menjadi tiket mereka untuk bisa langsung kerja. Karena kebutuhan di industri pasar modal, sekuritas, AB, segala macam broker, manajer investasi, bahkan bank ya Ibu Popi ya, bank, asuransi, nggak boleh sekarang menjual efek tanpa izin daripada OJK. Izin dari OJK ini harus melalui sertifikasi yang disiapkan oleh LSP Kepami dalam hal ini. Itu tadi yang Ibu Popi cerita bahwa ada satu proses yang harus dilewati oleh para peserta ini. Nah, saya pikir dengan kerjasama dengan LSP Kepami ini ada semacam fasilitas lah yang akan di backup habis oleh SRO ya Ibu Popi ya. Pertama BI untuk membantu perguruan tinggi kalau mau mengambil kesempatan ini. Nah ini yang LSP Kepami minggu lalu sudah coba membuat terobosan dengan sekian puluh ya perguruan tinggi ya Bu yang sudah bersedia untuk bekerja sama. Itu tentu kerja berat menurut saya, tetapi nggak ada jalan lain. Kalau kita mau pasar modal kita ini menjadi tuan di negara sendiri. Nah, jadi mungkin poinnya itu. Jadi kalau ditanya urgensi, very urgent. As soon as possible. Baik. Nah, potensi peluang kerja dari mahasiswa begitu nanti setelah mungkin ada sertifikasi di sana di industri pasar modalnya sendiri seperti apa nih Pak Yupit? Kalau dilihat dari potensi sejauh yang kita pantau selama ini kelihatannya nggak ada yang nganggur kelihatannya ketika mempunyai ini. Yang penting mau berusaha dan mendedikasikan passion minat dia di bidang pasar modal atau pasar keuangan di dalamnya pasar modal. Dan kita lihat sendiri sekarang kan dalam 2 tahun terakhir saya lihat kan perkembangan investor itu ya Bu ya sampai 30% Pak naiknya. Yang tadi kita sebut angkanya 14, sekian juta. Itu pun secara total kalau kita lihat total populasi Indonesia itu masih sangat kecil. Jadi kita harus kerja keras untuk meningkatkan literasi ini. Kalau tidak
persoalan-persoalan investasi, penyimpangan investasi akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Baik, baik. Nah itu dia. Mbak Popi, lantas apakah perguruan tinggi juga memiliki kesempatan nih untuk dapat memiliki asesor ya dari internal perguruan tingginya sendiri, sehingga tadi ya kini akan semakin mempercepat juga nih proses bagaimana penciptaan di mana perguruan tinggi bisa menjadi kawah candra di muka nih bagi profesional pasar modal kita. Iya, iya. Pastinya kesempatan ini sangat terbuka bagi perguruan tinggi. Jadi di sini kan kerjasamanya harus menghasilkan win-win solution ya. Tidak cuma LSPI Kepami yang berkembang, pasar modal yang berkembang, tapi perguruan tingginya sendiri juga berkembang. Tadi udah disampaikan Pak Yub bahwa di perguruan tinggi itu ada indikator kinerja utama atau IKU yang sekarang sedang diterapkan dan salah satu poin di IKU itu adalah memiliki dosen yang kalau bisa merupakan praktisi. Nah, mungkin tidak semua perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk itu, tapi dosen di internal mereka bisa di-upgrade atau bisa diajak untuk menjadi dosen yang terpapar dengan industri, dengan menjadi asesor. Nah, tentunya ada beberapa persyaratan, misalnya harus mengikuti pelatihan asesor terlebih dahulu, kemudian memiliki sertifikat kompetensi teknis terlebih dahulu. Baik, baik. Nah ini menarik, jadi perguruan tinggi pun memiliki kesempatan yang sama ya. Betul. Bisa mengembangkan juga SDM mereka sendiri secara internal, di satu sisi bisa membantu juga entah itu pasar modalnya, begitu Kepami, begitu, sehingga benar-benar seiring sejalan ya dengan tujuan utama untuk menciptakan lagi profesional-profesional pasar baru modal, betul. Nah, lantas bagaimana dengan tempat uji kompetensi? Nah ini menarik nih. Pak Yupiter mungkin bisa menjelaskan kalau di perguruan tinggi itu gimana Pak? Boleh. Terima kasih Mas Pras. Ini pertanyaan sangat penting dan mendasar dan kunci. Karena selama ini sebetulnya ketika kita bicara program seperti ini, kadang-kadang perguruan tinggi merasa tidak punya fasilitas, tidak punya kemampuan dan lain-lain. Padahal sebetulnya perguruan tinggi itu secara infrastruktur dia punya semua Pak. Ya, dia punya fasilitas gedung, dia punya fasilitas teaching, pendidikan dan lain-lain. Nah, salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi adalah bisa kita gunakan itu sebagai tempat uji kompetensi ya Bu ya. Iya, betul. Itu karena tidak semua datang ke LSPI Kepami di Jakarta. Terlalu mahal itu. Mau tidak mau para mahasiswa ataupun yang meminta di daerah tidak harus datang ke Jakarta. Kita bisa kerjasama dengan setiap perguruan tinggi menjadi TUK. Dan tentu itu ada profit benefitnya lah, supaya sasaran daripada LSPI Kepami untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang bersertifikat dan berkompetensi begitu bisa dipenuhi di daerah. Selama ini kan selalu terpusat di Jakarta, dan itu sangat sangat mahal. Nah, jadi dengan demikian kita mendorong dengan kerjasama yang sudah dibangun oleh LSPI Kepami kemarin, kami dari IDPMI, Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia, mendorong supaya ambil kesempatan ini. Dan kita harus mulai. Kita harus mulai. Tentu secara detail nanti akan ada semacam kesepakatan bersama. Yang kedua, seperti tadi Ibu Popi katakan, tenaga-tenaga dosen sebetulnya banyak pintar-pintar Mas Pras. Tapi karena belum ada kesempatan untuk menjadi praktisi di bidang pasar modal ini, ya akhirnya kan hanya teoretikal aja. Nah, kalau mereka nanti juga menjadi asesor atau pelatih, rasanya membumi pengetahuan itu. Langsung diterapkan lah ya ilmunya begitu ya. Apalagi sekarang dengan transaksi di Bursa Efek kan sudah online ya. Semua bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Itu sebetulnya menjadi alasan kalau saya lihat dari LSPI Kepami untuk terus membangun kerjasama ini. Istilahnya tidak ada alasan untuk tidak bisa kita bikin lah. Itu dia. Dan itu Mbak Popi yang menjadi dasar akhirnya LSPI Kepami begitu menjalin kerja sama perguruan tinggi untuk tempat uji kompetensi tadi? Salah satu alasan iya, karena salah dua alasannya adalah yang menjadi asesor tadi gitu. Jadi sekali lagi yang berkembang itu diharapkan tidak cuma LSPI Kepami dan pasar modalnya, tapi perguruan tinggi sendiri ini juga bisa ikut sama-sama berkembang. Selain ada asesor, selain ada tempat uji kompetensi, ada
ada profit sharing misalnya. Dan tujuan utamanya adalah tadi sudah disampaikan Pak Yub bahwa yang ada di daerah, jadi perguruan tinggi ini tidak hanya melayani mahasiswa atau internal perguruan tingginya, tapi juga siapapun yang ada di daerah itu bisa ujian di perguruan tinggi tersebut. Jadi itu memperluas akses untuk melakukan ujian di seluruh Indonesia. Betul. Sebenarnya itu juga sih, Mas. Ya, terakhir optimisme dari Mbak Popi, Pak Yupiter begitu terkait dengan ketersediaan dan kesiapan juga nih tenaga profesional pasar modal ke depan dengan adanya kolaborasi perguruan tinggi dengan LSPI Kepami. Mbak Popi dulu. Ya, oke. Jadi perguruan tinggi memang menjadi mitra yang sangat strategis bagi LSPI Kepami. Pertama karena penyebaran Indonesia luas, penyebarannya luas, dan perguruan tinggi ini posisinya pun juga sudah luas tersebar. Memiliki dosen yang tadi disampaikan Pak Yub sangat pintar gitu ya, tapi mungkin belum terlalu terpapar karena memang tidak bisa menjadi praktisi secara langsung. Jadi dengan menjadi asesor atau apapun itu gitu ya, itu mereka bisa bisa mengembangkan diri sehingga bisa membantu industri pasar modal. Jadi perguruan tinggi ini juga ikut berkontribusi loh terhadap industri pasar modal gitu, dengan menciptakan profesional baru dan membantu peserta mengambil hak sertifikasinya. Karena sertifikasi ini sejujurnya adalah hak semua warga negara Indonesia. Baik, Pak Jupiter. Ya, jadi perguruan tinggi seluruh Indonesia dan LSPI Kepami, saya pikir itu sebuah role model ya. Ini dalam benak saya bagaimana ketemu antara perguruan tinggi, dunia usaha dan industri. Saya pikir itu bagus banget. Jadi di perguruan tinggi selama ini sudah lebih 10 tahun ya Bu ya, sudah ada galeri investasi. Itu masuknya tentang pasar modal itu. Sementara dari sisi dunia industri dan dunia usaha sudah ada LSPI Kepami. Jadi kalau sudah ketemu harusnya nggak ada lagi yang tidak bisa diselesaikan untuk mempersiapkan setiap mahasiswa yang berminat dan didorong berminat. Karena kebutuhan sangat besar. Ya, dan kita tidak boleh membiarkan ini. Itu tanggung jawab moral kita sebagai institusi yang sudah dibangun oleh SRO maupun OJK dan juga BNSP. Ini tugas negara yang menurut saya harus disadari oleh perguruan tinggi. LSPI Kepami saya pikir dia sudah membuka diri untuk membuat kolaborasi ini. Saya pikir ke depan ini kita akan menjadi saksi dari luar biasa. Sejarah baru yang terbentuk ya di industri pasar modal kita dengan bagaimana menciptakan profesional-profesional baru di industri pasar modal, dan semoga ini akan berhasil. Kita tunggu nanti action berikutnya ya Mbak Popi. Pak Yupiter, terima kasih banyak nih atas kehadiran informasi insight menarik yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.